perkenalkan nama saya Anggi, NPM 7124091537, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Julfansuri Siambatan, STMKOM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program C++, yaitu menghitung bilangan aritmatika. Untuk membuat suatu program, kita pilih File, New, dan pilih Search File. Untuk memulai suatu programan, kita akan mengetikkan include iostream. Include iostream, pustaka atau library agar program bisa melakukan input dari keyboard dan output ke layar. Untuk yang kedua, kita akan menuliskan using namespace std. Using namespace std berfungsi agar kita bisa langsung menggunakan fungsi seperti code dan scene tanpa harus menuliskan std di depannya. Selanjutnya, in main. In main, titik awal di mana program akan mulai dijalankan. Selanjutnya kita memasukkan in pilihan. In pilihan wadah atau variabel untuk menyimpan angka pilihan menu 1, 2, 3, atau 4. Double bilangan 1, bilangan 2, hasil adalah variabel untuk menyimpan angka yang akan dihitung dan hasilnya. Tipe double digunakan agar bisa menghitung angka desimal atau koma. Tampilan menu dan input pilihan baris ke-8 dan 13. Code menampilkan teks menu operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pilihan Anda ke layar. Cin pilihan digunakan untuk mengambil angka yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel pilihan. Input angka yang akan dihitung baris 16-19, code bilangan 1 meminta pengguna memasukkan angka pertama, cin bilangan 1 menyimpan angka pertama tersebut. Proses ini diulangi untuk bilangan 2. Selanjutnya kita akan memasukkan switch atau pilihan. Program menggunakan struktur switch atau pilihan untuk menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan angka yang dipilih. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan case pertama. Hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan kedua.
Selanjutnya kita memasukkan break yang berarti perintah wajib untuk menghentikan program agar tidak lanjut menjalankan perintah di bawahnya secara tidak sengaja. Untuk case 2 dan selanjutnya akan menggunakan program yang sama. Untuk case selanjutnya, case 2, case 3, dan case 4, polanya akan sama seperti case pertama atau penjumlahan. Hanya saja di case 2 terdapat pengurangan, di case 3 terdapat perkalian, dan di case 4 menjalankan operasi pembagian. Pada case 4, terdapat logika if untuk mencegah pembagian dengan angka 0 guna menghindari error matematika. Break menghentikan proses agar program tidak menjalankan case berikutnya secara tidak sengaja. Default menampilkan pesan error jika pengguna memasukkan angka di luar 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita akan memasukkan return, menandakan bahwa program telah selesai berjalan dengan sukses. Selanjutnya kita akan menyimpan project, compile, lalu kita akan menamakan projectnya tugas algoritma 1. Setelah program disimpan, maka akan menghasilkan menu operasi. Program pertama kali mencetak daftar pilihan operasi aritmatika 1-4 agar pengguna tahu angka apa yang harus dimasukkan. Selanjutnya di sini saya memilih angka 1 dalam kode program. Angka 1 merepresentasikan operasi penjumlahan. Bilangan pertama saya memasukkan angka 7, bilangan kedua saya memasukkan angka 10. Hasil perhitungan, karena saya memilih menu 1, program menjalankan logika case 1, yaitu hasil bilangan 1 sama dengan 7 ditambah dengan bilangan 2 sama dengan 10. Lalu program kemudian mencetak hasil penjumlahan sama dengan 17. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya tentang program C++ yaitu menghitung bilangan aritmatika. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan program kedua yaitu program menghitung nilai mahasiswa. Sama halnya dengan program pertama, kita mengetik file dan pilih search file. Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan include iostream. Include iostream sama dengan penjelasan program pertama. Selanjutnya di sini kita mengetikkan include string, yaitu memungkinkan program untuk menggunakan tipe data string atau teks. Untuk yang ketiga, kita memasukkan include iomanip yang digunakan untuk memanipulasi tampilan output seperti mengatur jumlah angka di belakang koma. Baiklah, untuk selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Perintah ini memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan standar C++ sehingga kita tidak perlu menuliskan std berulang kali di depan fungsi seperti code atau sin. Selanjutnya in main.
Sama dengan penjelasan program pertama. String nama, npm, prodi, matkul, digunakan untuk menyimpan informasi teks mahasiswa. Untuk selanjutnya kita menggunakan double, nilai kehadiran, koma, nilai tugas, koma, nilai kuis, koma, nilai UTS, dan nilai UAS. Variabel bertipe double atau angka desimal untuk menampung input nilai mentah. Nilai akhir variabel untuk menyimpan hasil total perhitungan. Konstanta bobot atau const double ini adalah nilai tetap yang digunakan sebagai pengali dalam perhitungan nilai akhir. Bobot kehadiran sama dengan 0,10 sama dengan 10%. Bobot tugas 0,20 sama dengan 20%. Bobot kuis sama dengan 0,15 sama dengan 15%. Bobot UTS sama dengan 0,25 sama dengan 25%, dan bobot UAS sama dengan 0,30 sama dengan 30%. Data hasil akhir nilai huruf untuk menyimpan nilai dalam bentuk grade seperti A, B, C. Keterangan untuk menyimpan status kelulusan seperti lulus atau tidak lulus. Baiklah, seperti yang di program, getLine SIN digunakan untuk menginput data identitas agar spasi dalam teks atau misalnya nama lengkap dapat terbaca dengan benar. SIN digunakan untuk mengambil input angka nilai dari pengguna. Baik, untuk selanjutnya di sini kita menggunakan code nilai kehadiran sama dengan 10%. Lalu nilai tugas sama dengan 20%. Nilai kuis sama dengan 15%. Nilai UTS sama dengan 25%. Dan nilai UAS sama dengan 30%.
Inilah untuk program selanjutnya menggunakan struktur if-else-if untuk menentukan nilai huruf dan keterangan lulus berdasarkan skor akhir. If nilai akhir lebih besar 85,00 nilai huruf A, keterangan lulus. Selanjutnya akan sama seperti nilai-nilai berikutnya, terkecuali nilai D dan E. Karena nilai D dan E dianggap tidak lulus karena nilai D dan E di bawah rata-rata. Nilai D memiliki nilai 45,00 sampai dengan 49,99 dan nilai E di bawah 45,00. Pada bagian akhir, program menampilkan ringkasan data yang telah diproses, menggunakan setWi15 dan left untuk merapikan tampilan teks agar titik 2 sejajar secara vertikal. Menampilkan nama mahasiswa, NPM, prodi, mata kuliah, nilai akhir dalam angka, nilai huruf atau grade, serta keterangan lulus atau tidak lulus.
program terdapat fixed dan set presence 2 digunakan agar nilai akhir angka ditampilkan tepat dengan 2 angka di belakang koma. Baik, untuk mengeluarkan output sama dengan pemrograman kedua, di sini saya ada kesalahan karena kurang menambahkan sama dengan. Nah, hasil output akan seperti ini. Di sini saya memasukkan nama mahasiswa Anggi, NPM 71240951037, Prodi Informatika, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Nilai kehadiran saya membuat 90, nilai tugas 90, nilai kuis 90, nilai UTS 90, dan nilai UAS 90. Maka disinilah hasil akhirnya. Saya mendapatkan nilai akhir 90, nilai huruf A, keterangan lulus. Nah, jika dilihat dari interface-nya, program ini kemungkinan besar menggunakan tipe data string untuk nama, NPM, dan prodi, tipe data float atau double untuk perhitungan nilai agar bisa menampilkan 2 angka di belakang koma, sama dengan 90,00, struktur kendali if-else untuk menentukan nilai huruf dan keterangan lulus atau gagal. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya mengenai program input nilai mahasiswa menggunakan program C++. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.